tentang pelajaran mana. Saudara pasti tahu apa itu mana ya, walaupun kita tidak pernah menikmati, mencicipi apa itu mana, apa itu roti sorga, apa itu bulir-bulir seperti ketumbar berwarna putih yang dikumpulkan di hari pagi orang Israel. Kita belum pernah, siapapun kita di muka bumi ini, bahkan orang Yahudi yang saat ini ada di Israel pun belum pernah lihat. Semuanya itu adalah tulisan yang ditulis dalam perjanjian lama bagaimana bangsa Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju Kanaan. Dan kita akan belajar hari ini dengan tema kita yaitu pelajaran dari mana. Bapak Ibu Saudara, boleh kita lihat dan buka Alkitab kita masing-masing. Mazmur 78 ayat 23 hingga ayatnya yang ke 39 Bapak Ibu Saudara. Saya jemput kita bangkit berdiri dengan tema sekali lagi yaitu pelajaran dari mana. Mazmur 178 ayat 23 hingga ayat yang ke-25. Ya, apabila sudah menemukan, yuk kita baca sama-sama. Ayat 23 sampai ayat yang ke-39 dari Mazmur 78. 1, 2, 3. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat, ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah mengembuskan angin timur dari langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan mereka hujan daging seperti debu banyaknya dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkan ke tengah perkemahan mereka sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka. Maka bangkitlah murka Allah kepada mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab itu ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Apabila ia membunuh mereka, maka mereka mencari dia. Mereka berbalik dan mengingini Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Tetapi mereka memperdaya dia dengan mulut mereka dan dengan lidahnya mereka membohongi dia. Hati mereka tidak tetap pada dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu yang tidak akan kembali. Terima kasih, boleh kembali ke tempat duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, bangsa Israel ya, dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, mereka berjalan di padang gurun. Saudara, kalau kita ke Israel ya, di Israel itu saudara, siang itu panas, malam itu dingin saudara. Ya, kalau saudara kita keluar di Israel mungkin kira-kira seperti Wamena. Saudara pernah ke Wamena? Ya,
Itu dingin kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau mungkin yang dekat-dekat sedikit arah ini petik bintang Maibrat. Nah, kurang lebih begitu. Tapi kalau Maibrat itu siangnya sejuk, ya kan? Di Israel itu panas, saudara. Ya, kenapa panas? Karena padang gurun. Jadi hawa dari padang gurun itu panas menyengat kalau siang. Kalau malam dingin sekali. Jadi itulah sebabnya mengapa Allah memberikan apa? Tiang awan, tapi juga tiang api. Tiang awan itu untuk menyejukkan mereka di kala malam yang menyengat dinginnya. Dan tiang awan itu di saat siang hari supaya mereka tidak terik panas. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ini penting bagi kita bahwa Allah itu baik bagi bangsa Israel. Allah itu baik bagi umatnya di kala mereka keluar dari tanah perjanjian. Ketika mereka kehabisan makanan, Tuhan kirim mana. Ya, mana itu ditaruh Tuhan di atas ya padang gurun itu, dan mereka mulai mengumpulkannya seperti biji ketumbar namun berwarna putih. Mereka menggilingnya dan mengolahnya menjadi roti yang manis, saudara, seperti madu. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mereka tidak puas. Mereka minta apa lagi? Burung puyuh. Tuhan beri kami daging. Tuhan kasih burung. Ditumpahkannya di perkemahan mereka. Karena saking lahapnya makan, belum habis di mulut. Sodor lagi, saudara, dengan daging yang baru. Mereka belum habis. Dan banyak dari Israel di hari itu mati tersedak makanan. Dan Tuhan bunuh. Saudaraku yang terkasih, ada sebuah catatan dalam pembacaan firman Tuhan ini. Ketika Allah membunuh Israel, maka mereka mencari Tuhan. Ya, ini sungguh sangat mengharukan. Sebab ketika Israel ditegur Tuhan, baru cari Tuhan. Kita kadang-kala seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Umat Tuhan di akhir zaman itu lebih cenderung kalau teguran Tuhan baru tong cari Tuhan. Tapi kalau tidak ditegur sama Tuhan, kadang-kala kita tidak mau cari Tuhan. Tapi hari ini kita berubah. Kita cari Tuhan bukan karena ditegur. Kita cari Tuhan karena kita mau diberkatinya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara datang beribadah di tempat ini karena saudara bukan karena ditegur Tuhan, tapi karena merindukan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Oke, kita lihat. Saudara bisa lihat di gambar, mungkin agak kecil, tapi tak mengapa. Saudara bisa lihat Israel sedang memungut. Mana itu adalah makanan supranatural yang diberikan kepada orang Israel selama perjalanan 40 tahun mereka melalui padang pasir. Itu memunculkan gambaran roti ilahi bahwa mujizat Yesus dengan roti dan ikan dalam Alkitab disebut roti sorga. Jadi mana itu Bapak Ibu adalah makanan malaikat ya, atau daging spiritual. Jadi mana itu adalah makanan para malaikat. Coba kita lihat lagi. Mana adalah makanan instan pertama di dunia? Ketika orang Yahudi berangkat dari Mesir, mereka dengan sangat cepat kehabisan makanan. Kenapa? Karena 2 juta jumlah mereka yang keluar dari dari Mesir menuju Kanaan. Tuhan mengirim embun ajaib ke lantai gurun, dan ketika itu menguap, itu meninggalkan zat bersisik di tanah menyerupai embun beku. Mana mentah rasanya seperti air yang dibuat dengan madu. Orang Israel menggiling serpihan ini dengan penggilingan tangan. Mereka merebus mana dengan panci untuk membuat kue pipih, dan rasanya seperti kue yang dipanggang dengan minyak zaitun. Luar biasa enggak? Waktu bangsa Israel keluar itu kan padang gurun. Tidak ada mereka mendapatkan yang namanya minyak zaitun. Tidak ada minyak zaitun Bapak Ibu Saudara. Tidak ada. Ya.
gula di waktu itu. Tapi Tuhan turunkan embun, dan ketika embun itu menguap, itu menjadi seperti butiran ketumbar putih yang ketika digulung jadi roti, digiling jadi roti, diadon jadi sebuah roti. Dan ketika dimakan rasanya seperti madu yang dicampur dengan minyak zaitun. Saudaraku yang terkasih, itulah mana. Mana itu sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat lagi. Mana itu terus muncul di tanah setiap pagi, kecuali Sabat, di mana mereka mengumpulkan porsi ganda sehari sebelumnya. Orang Yahudi mengonsumsi makanan malaikat ini selama 40 tahun sampai mereka menyeberang perbatasan Kanaan setelah kembali dari tanah yang dijanjikan. Bahan makanan ilahi lenyap selamanya setelah mereka masuk ke Kanaan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, orang Israel ketika Tuhan suruh mengambil mana setiap hari, pada hari ke-7 mana tidak ada. Saudara, ya, mana tidak ada di hari ke-7. Mereka cari keluar hari Sabat, tidak ada mana. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita pergi ke Israel, saudara harus tahu, mereka hari pergantian itu hari Jumat ya, Sabat mereka tuh hari Jumat jam 6. Kalau kita pergantian hari jam 12 malam, betul nggak? Tapi kalau mereka pergantian hari itu jam 6. Dan itu sudah berlaku sejak zaman Musa. Waktu mereka mulai keluar dari tanah Kanaan, Tuhan berkata kepada Musa, adakan roti perjamuan Paskah, sembelih domba pada waktu jam 6 petang. Itulah hari pertama mereka. Jadi hari pertama orang Yahudi adalah jam 6 sore hari Jumat, dan berakhirnya Sabat yaitu hari Sabtu jam 6 sore juga. Maka saudara, jam 4 sore di Israel, saudara akan melihat tidak ada lagi toko buka. Jam 4 semua orang sudah tutup toko, termasuk kios. Maka bagi saudara yang ada di Israel, tidak sempat membeli bahan makanan, bahkan air aqua botol, maka saudara akan berpuasa selama 24 jam sampai toko buka jam 6 sore hari Sabtu. Ya, jadi begitu saudara. Jadi bagi orang yang tidak tahu, maka dia akan kelaparan selama 24 jam dan kehausan selama 24 jam. Tapi puji Tuhannya karena kita tim dari Yom Kippur, maka sudah disampaikan puasa. Jadi besok hari Sabat kita puasa. Jadi aman-aman saja saudara, karena sudah diinformasikan. Jadi intinya bangsa Israel mengalami seperti itu saudara. Hari Sabat mana tidak ada. Mereka cari tidak ketemu itu mana. Ya, karena Tuhan sudah bilang satu hari sebelum hari Sabat kamu harus memungut. Ya, memungut apa? Memungut mana 2 kali lebih banyak. Mana itu saudara kalau dipungut hari-hari sebelumnya lebih banyak kita simpan, maka dia akan jadi busuk. Ya, mana kalau disimpan terlalu lama untuk dari hari Seninnya, dari hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, ya, itu akan busuk kalau disimpan di hari-hari itu. Tapi khusus hari Kamis, ya, hari Kamis Bapak Ibu Saudara, ketika orang Israel menyimpan lebih banyak, maka mana itu tidak lagi busuk. Itu ajaibnya ya tentang mana. Artinya apa saudara? Tuhan mengajar kita tentang mencari Tuhan di hari Sabat, penyediaan dan penyertaannya. Oke, kita lihat lagi. Bangsa Israel terus-menerus merengek makanan. Makan hal yang sama hari demi hari bisa membuat menjadi monoton. Segera orang-orang Israel merindukan rasa dan tekstur makanan Mesir. Mereka merindukan mentimun, melon, daun bawang, bawang merah dan bawang putih. Mereka juga ingin makan beberapa daging segar.
Tuhan mengumpulkan dan mengirim kawanan puyuh yang sangat besar dengan mana. Orang-orang dengan rakus mengumpulkan burung puyuh selama berhari-hari. Ini sangat membuat marah Tuhan sehingga ia memukul orang Israel. Jadi Tuhan sudah kasih mana, orang Israel minta daging. Coba bayangkan saudara, aneh orang Israel itu ya. Tuhan sudah kasih yang terbaik, tapi masih bersungut-sungut. Mana adalah makanan super pertama sebagai makanan ilahi. Mana hanya terdiri dari bahan bergizi. Tubuh menyerap setiap gigitan dan orang Israel tidak mengeluarkan limbah. Saudara, orang Israel waktu makan mana itu tidak buang BAB. Sorry ya kalau saya bicara ini. Waktu mereka makan mana itu benar-benar terserap penuh. Tidak ada limbah dikeluarkan. Kenapa hal demikian itu terjadi Bapak Ibu Saudara? Karena memang mana ini makanan super, ya, makanan ilahi, makanan malaikat Bapak Ibu Saudara. Dan kalau dimakan tidak menghasilkan ampas. Tidak ada ampas Bapak Ibu Saudara dari makanan-makanan yang diberikan Tuhan, yaitu mana ini. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, setiap gigitan daripada makanan mana ini, orang Israel tidak mengeluarkan limbah. Selain itu mana memiliki aroma yang harum bagai digunakan wanita sebagai parfum. Wow, luar biasa ini ya. Mana itu. Kemudian kita lihat, mana itu saudara akan menjadi sungai mata air mana. Orang Yahudi hanya memiliki waktu 4 jam untuk mengumpulkan mana sebelum meleleh di bawah terik matahari gurun. Mana yang meleleh akan menciptakan aliran air, memberikan rezeki bagi rusa dan satwa liar lainnya. Jika orang asing memakan hewan yang minum dari sungai ini, mereka akan merasakan makanan ilahi. Jika tidak, tradisi mengatakan bahwa mana terasa pahit bagi orang bukan Yahudi. Jadi saudara, mana waktu itu tuh ini cerita dari turun-temurunnya orang Yahudi ya. Jadi orang di luar Yahudi kalau makan mana, dong rasa pahit. Mana itu hanya khusus bagi orang Yahudi waktu itu saudara ya. Dan kalau dimakan rasanya manis seperti madu, wangi seperti aroma minyak zaitun. Luar biasa ini mana saudara ya. Mana ini luar biasa. Mari kita lihat, ini pelajaran berharga, makna daripada mana di padang gurun. Yang pertama, makna daripada mana di padang gurun, yaitu mana tidak boleh disimpan dan dimakan sampai besok akan busuk dan berulat. Artinya yang pertama, bahwa hidup itu jangan serakah Bapak Ibu Saudara. Ya. Hidup itu tidak boleh serakah. Pelajaran berharga dari mana-mana itu tidak boleh dikumpulkan lebih daripada secukupnya. Maka Yesus mengajar doa Bapa kami, Bapa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi waktu Tuhan kasih mana dan mana itu dikumpulkan terlalu banyak di hari-hari yang tidak diperintahkan Tuhan, maka mana itu jadi busuk dan berulat. Tuhan ajar saudara dan saya lewat perenungan tentang mana, bahwa Tuhan tidak mengizinkan saudara dan saya itu orang menjadi orang yang serakah. Hidup hanya untuk diri sendiri. Tuhan berkata saudara dan saya harus jadi berkat bagi banyak orang. Ya. Saudara, kita harus belajar menabur. Kita harus memberi, maka orang-orang yang memberi akan diberi. Saudara, saya masih ingat ketika kita berangkat ke Israel, ya, sekitar 2 minggu yang lalu. Itu kita tidak pegang uang banyak sebenarnya saudara ya. Ya, semuanya serba pas-pasan. Amin. Puji Tuhannya adalah kami tetap belajar menabur. Ya, kita di Yerusalem ada orang Yahudi ya yang meminta sedekah
di kota tua, kita kasih persembahan. Kasih buat mereka, kasihan. Ya toh? Terus kita sering menabur di Yerusalem. Dan apa yang terjadi saudara? Puji Tuhan, di Israel kita dikasih $400. Ya. Pak Pendeta, ini ada berkat buat Pak Pendeta, dikasih $400. Nah, luar biasa saudara. Ternyata berkat Tuhan juga ada di Yerusalem. Amin. Haleluya. Habis itu setelah kita pulang dan sampai di Jakarta, kira-kira siapa yang bayarin hotel? Dibayarin lagi hotel kita saudara. Dan kemudian tiket balik semuanya dibayar lunas saudara. Nah, sampai tiba ke Sorong, semua tiket disediakan oleh Tuhan. Jadi saya melihat bahwa hidup ini harus menabur. Amin. Karena kalau kita hanya pikir diri sendiri, kita berpikir bahwa kalau saya nabur nanti kurang buat saya, maka hidupmu akan selalu kurang saudara. Kami di Israel tidak pernah takut nanti kehabisan duit. Udahlah menabur saja. Saya punya iman kalau kita menabur di Yerusalem, Tuhan akan memberkati. Amin. Oh betul saudara. Dapat berkat. Lumayan kan saudara. $400 itu dijadikan rupiah kan luar biasa. Haleluya. Ya kan? Mujizat Tuhan. Jadi saya mau sampaikan bahwa belajar dari mana. Mana ini perjalanan bangsa Israel. Perjalanan saudara dan saya selama di dunia ini. Selama hidup kita tidak serakah. Hidup kita mengerti betul mana yang menjadi bagian kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka hidup kita akan dipelihara Tuhan. Kemudian yang kedua, mana juga mengajarkan bahwa hidup ini jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Jangan khawatir, artinya jangan berpikir Tuhan akan meninggalkan kita seolah mana itu hanya terjadi di hari itu. Kadang-kadang kita berpikir Bapak Ibu Saudara ya, kenapa bangsa Israel itu dia memungut lebih waktu Tuhan turunkan mana dong kumpul banyak. Karena dorang berpikir kemungkinan Tuhan tak kasih besok. Karena mereka berpikir bahwa Tuhan pasti tidak mungkin kasih besok. Kasih cuman hari ini, tong kumpul banyak-banyak. Tuhan marah lagi buat mereka. Aku tetap memberi kamu setiap hari. Jangan ambil lebih. Kau ini terlalu sekali bangsa Israel. Kau pikir Tuhan meninggalkan dirimu kah? Saudara, kadang-kadang itu yang terjadi dengan hidup kita. Kenapa keserakahan itu terjadi? Kadang-kadang kita khawatir bahwa hari esok Tuhan sudah berkata, kesusahan sehari cukuplah sehari. Kesusahan besok cukuplah untuk rencana Tuhan hari esok. Jadi saudara, kita gak perlu takut tentang hari esok. Tuhan itu adalah pemelihara hidupmu dan hidupku. Jangan khawatir. Kenapa Israel menumut lebih banyak? Karena mereka khawatir tentang hari esok. Takut besok gak dapat berkat lagi. Jadi hari ini tong kasih habis sudah. Itu salah saudara. Sama dengan orang punya kebun. Orang kan berkebun tuh gak mungkin panen sekalian saudara. Pasti dia panen secukupnya yang dia pikir hari itu kalau jual di pasar bisa laku. Kalau dia serakah, dia panen habis, ada yang tidak terjual di pasar, maka busuk saudara. Kalau saudara tahu para petani-petani itu kan tidak mungkin memanen sekalian. Mereka panen secukupnya untuk dijual hari itu. Dan dia sudah tahu targetnya. Berapa yang akan laku dan habis terjual hari itu, itulah yang dia panen. Tapi kalau dia memungut lebih, maka sisanya akan busuk. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar dari mana? Bahwa Tuhan itu tidak mau kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Kemudian yang kedua, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajarkan kita tentang mana bahwa kita harus mencari Tuhan di atas segalanya. Mana itu tidak turun di hari Sabat. Namun apa saja yang disimpan sehari sebelum Sabat tidak akan busuk dan berulat. Kenapa ada hari Sabat itu tidak ada mana? Kenapa di sehari sebelum Sabat kita diizinkan memanen mana dan tidak busuk? Bangsa Israel memanen mana dan tidak busuk? Karena ternyata Tuhan mengajarkan
Andalkan Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita memilih untuk sibuk di hari Sabat. Orang hari Sabatnya, ya, orang Kristen itu tidak tahu hari Sabat, saudara. Saya berdoa saudara yang tidak paham tentang Sabat ini berangkat Israel tahun depan. Supaya saudara bertobat, lihat orang Yahudi itu saudara. Hari Sabat itu jam 4, mereka sudah lari-lari dari kantor mereka, dari kios mereka, dari usaha mereka, lari harus sampai jam 6 teng sudah di rumah. Sampai jam 6 teng, dorang bakar lilin, kemudian minum anggur perjamuan. Itu jam 6 sudah harus di rumah, saudara. Bagaimanapun caranya, mereka harus di rumah atau mereka di sinagog atau mereka di tempat rumah-rumah persekutuan. Itu mereka harus datang di rumah itu tepat jam 6. Sudah membersihkan diri, sudah pakai baju rapi, bakar lilin, minum perjamuan. Besok mereka semua ada di sinagog. Mereka parkir dongpu mobil-mobil, kendaraan, sepeda motor dan semua. Tidak boleh digunakan pada hari Sabat. Semua parkir di jalan, semua jalan kaki. Jadi orang Israel kalau hari Sabat ke gereja tidak boleh naik kendaraan, saudara. Itu berarti kamu melanggar hukum Sabat. Orang Israel kalau hari Sabat, tombol lift itu akan tidak bisa dipencet. Nanti setiap lantai akan terbuka otomatis. Jadi tinggal tunggu sampai lift lantai berapa yang kita mau turun, itu yang akan dibuka sama lift. Jadi orang mencet tombol lift saja, itu adalah sesuatu yang melanggar hukum Sabat. Saking cintanya dengan Tuhan. Saudara tahu nggak kenapa bangsa Israel benar-benar taat kepada hari Sabat? Karena mereka tuh berkali-kali dibuang keluar dari Mesir, keluar dari Kanaan, keluar dari tanah perjanjian karena melanggar hukum Sabat. Yehezkiel menyampaikan, karena telah dilalaikannya hari-hari Sabat, maka Israel dibuang selama 70 tahun. Waktu zaman Asyur mereka dibuang, waktu zaman Nebukadnezar mereka dibuang, waktu zaman Tuhan Yesus mereka dibuang. Sampai hari ini Israel berdiri menjadi sebuah negara, baru mereka kembali dari berbagai bangsa dan kembali ke Israel. Mereka menyadari karena mereka itu selalu melalaikan hari Sabat. Maka mereka di hari-hari terakhir ini sudah tidak lagi toleransi dengan hari Sabat. Hari Sabat harus sembahyang. Karena mereka tidak mau lagi dibuang dari tanah mereka. Orang Kristen saudara, sudah lihat. Ada banyak orang-orang Kristen yang hari-hari ini, apapun yang kau kerjakan di hari Sabat, hari ibadah. Coba lihat. Bukankah semua yang kau cari, yang kau dapatkan di hari Sabat, semuanya bagai pembuangan. Kau dapat uang puluhan juta di hari Sabat. Mana sekarang? Ada nggak hak uang itu? Pasti terbuang semua saudara, betul nggak? Ya kan? Atau mungkin saudara dapat beberapa ratus ribu di hari Sabat. Apa dia bisa sampai 1 minggu? Tidak. Paling sebentar sore sudah habis. Kenapa? Karena engkau tidak lagi mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk beribadah dengan taat kepada Dia. Padahal kita ini kan tidak seperti orang Yahudi, saudara. Orang Yahudi itu kalau beribadah 24 jam betul-betul untuk Tuhan. Kita orang Kristen cuma dari jam 9 pagi sampai jam 11 lewat sedikit. Tidak bisa tahan untuk mencari Tuhan. Padahal kan setelah ibadah yang cuma 2 jam lebih itu saudara, kita sudah bisa beraktivitas di luar sana. Tapi kita seringkali melalaikan Sabat. Jangan heran, mungkin kita tidak dibuang dari rumah kita. Kita masih tinggal di rumah kita, tapi dari berkat Tuhan kita sudah dibuang. Kita sudah dibuang daripada pengurapan Tuhan. Kita sudah dibuang daripada apa? Daripada pekerjaan-pekerjaan kita. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan kita sebenarnya kita sedang terbuang. Karena kita melalaikan ibadah kita saudara. Belajar dari orang Israel. Israel sudah tidak mau lagi dibuang dari tanah mereka. Mereka mencintai Tuhan dengan sangat saudara. Kemudian yang berikut kita akan lihat.
bahwa makna daripada mana di padang gurun, Tuhan tidak pernah beri yang jelek kepada anak-anaknya. Mana adalah zat yang merubah regenerasi sel bangsa Israel menjadi bangsa yang unggul atau sulungnya Tuhan. Saudara, saya pergi bersama dengan beberapa jemaat ke Israel. Kalau saudara kita pergi ke Israel itu kita akan terpesona karena orang Yahudi itu kulitnya seperti plastik, saudara. Kita ketemu dengan orang Korea Selatan di tembok ratapan, wajahnya nggak semulus orang Yahudi. Orang Yahudi itu, saudara, cantiknya cantik luar biasa, saudara. Gantengnya ganteng luar biasa. Kulitnya mulus, kalau kita ini berlombang-lombang. Karena kita kan bersama-sama dengan teman-teman dari Afrika Selatan, dari Belanda, dari Suriname, dan beberapa daerah di Amerika. Kita kumpulkan, kita ibadah sama-sama. Kita tahu kulit-kulit kita itu, saudara, semua orang-orang di luar Israel itu kan pasti ada berlubang-lubang, bergelombang, tidak mulus. Tapi kalau saudara lihat orang Yahudi kulit, licin, saudara. Saudara tahu kenapa? Karena dorang yang makan mana. Satu-satunya bangsa di muka bumi ini yang makan mana langsung dari langit. Makanan malaikat secara langsung itu orang Yahudi. Saudara tahu kenapa orang Israel itu pintarnya kebangetan. Orang Yahudi itu, saudara, adalah bangsa terpintar di muka bumi. Bahkan saudara-saudara kita dari Muslim juga mengakui bahwa Bani Israel itu dikaruniai hikmat dan kebijaksanaan melebihi semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Jawabannya sederhana, karena mereka makan makanan mana yang tidak dimakan manusia manapun di muka bumi ini. Mereka juga makan roti yang dipecah-pecahkan Yesus. 5 roti 2 ekor ikan. Itu tidak ada satu bangsa manapun di bumi ini yang ikut serta makan dengan roti yang dimakan para rasul dan para murid yang kurang lebih 5.000 orang. Di dalam perkumpulan 5.000 orang itu hanya orang Yahudi, saudara. Tidak ada bangsa lain. Jangan heran, baik roti yang dipecahkan Yesus, hanya mereka yang makan asli dari tangan Allah semesta alam. Makanya bangsa itu, saudara, pintar luar biasa. Ketika kami ada di sebuah museum Holocaust, saudara bisa lihat di YouTube channel gereja kita, di museum Holocaust di mana orang Jerman Nazi membantai orang Yahudi. Ternyata di sana kami menjumpai ada sebuah foto Albert Einstein. Saudara tahu Albert Einstein ahli fisika terkenal dunia dan menulis begitu banyak rumus-rumus fisika yang juga notabene-nya adalah penciptaan bom nuklir, bagaimana tentang atom, bagaimana tentang dimensi-dimensi gelombang elektromagnetik, dan sehingga semua penemuan yang ada di bumi ini bermula dari orang Israel. Saya hanya mendengar kata Albert Einstein orang Yahudi, tapi saya cari referensinya, tidak ada Albert Einstein orang Yahudi. Tapi begitu saya masuk di museum Holocaust, saya video dan saya foto, benar-benar Albert Einstein orang Yahudi, saudara. Orang terpintar di bumi ini adalah orang Yahudi. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Orang Israel ketika dikasih mana, mereka bersungut-sungut, apa ini mana? Sudah puluhan tahun kami makan mana setiap hari. Mereka lupa Tuhan itu kasih mana tujuannya untuk meregenerasi sel. Tuhan memberi mana itu, saudara, tujuannya adalah meregenerasi sel mereka. Karena mereka ini kan tadinya budak. Perilaku budak. Budak yang ada di Mesir. Mereka perlu diubahkan sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Tuhan memberikan yang terbaik.
tapi mereka masih bersungut-sungut. Kadangkala kita seperti orang Israel, saudara ya. Tuhan kasih berkat buat kita, Tuhan kasih pekerjaan buat kita, kita bersungut-sungut. Tuhan, saya tidak mau pekerjaan ini. Saya mau pindah ke pekerjaan lain. Pokoknya saya tidak mau. Ini nih pekerjaan ini tidak baik. Saya mau pekerjaan ini segera pindah. Dia sudah bagus di Maibratnya, mau pindah di Provinsi Papua Barat Daya lagi. Sudah tahu provinsi ini kacau lagi. Ya kan begitu. Iya tuh, ada banyak orang saudara bagus-bagus di tempat dia pindah ke cari yang tempat sulit. Itu kayak bangsa Israel dikasih mana. Mana itu tidak dijual di toko manapun di bumi ini, saudara. Itu tuh Allah buka langit, dia curahkan mana, makanan para malaikat. Ya. Tapi mereka bersungut-sungut, kami bosan tiap hari makan mana, atau mau makan pizza, hamburger, ya kan? Papeda, Pak Pendeta, ya betul, papeda. Tapi kalau andai kata ada mana hari ini, orang akan rela bayar triliun untuk beli satu suap mana, karena hanya mana yang mengubah regenerasi sel. Tuhan tidak pernah beri yang jelek bagi anak-anaknya, saudara. Jadi kalau Tuhan kasih apapun buat saudara hari ini, itu baik. Amin. Tuhan kasih makanan berkat apapun yang ada hari ini, itu baik, saudara. Kalau Tuhan kasih berkat pas-pasan hari ini buat hidupmu dan hidupku, itu mungkin Tuhan ajar kita puasa, sebab terlalu banyak kadar kolesterol dalam tubuhmu. Jadi dia kasih berkat yang pas-pasan, karena kalau dikasih tahu, nggak bisa dengar. Jadi lebih baik Tuhan bilang kasih rem berkatnya supaya dia makan tuh pas-pasan. Supaya sehat, umurnya panjang. Kan begitu, saudara. Kadang-kadang Tuhan tuh memberi itu tidak pernah. Dia pikirkan segala detailnya. Dia rancangkan segala halnya. Supaya kita ini hidup lebih panjang daripada hidup yang ada sekarang ini, saudara. Kita lihat lagi. Makna mana di padang gurun adalah baiknya dan bermurahnya Tuhan atas kita. Di mana di padang gurun, saudara, Allah masih menjawab doa Israel yang merengek-rengek minta daging. Tuhan kasih burung puyuh. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, lewat pelajaran mana yang keempat, Allah itu baik. Meski kita merengek-rengek minta sesuatu yang lebih baik, Tuhan juga jawab, saudara. Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Oke, kita lihat lagi next. Bahwa lewat mana kita diajarkan Tuhan, jangan berpikir jelek tentang Tuhan. Lewat pelajaran mana, saudara, kita diajarkan jangan pernah sekali-kali berpikir jelek tentang Tuhan. Adakah saudara yang hadir dalam ibadah hari ini berpikir jelek tentang Tuhan? Tuhan itu tidak adil dengan saya. Kenapa orang lain baru masuk kantor saja, naik pangkat tinggi, saya kerja 30 tahun, tidak pernah naik-naik. Tuhan tidak adil dengar saya berdoa. Kita seringkali menjadi bangsa Israel yang di akhir zaman ini suka menuduh Tuhan. Tuhan adalah Allah yang tidak adil. Benar tidak, saudara? Belajar dari mana kita harus berpikir bahwa Tuhan itu tidak pernah jahat terhadap saudara dan saya. Jangan pernah berpikir jelek tentang Tuhan. Seringkali kita tidak menyadari apa yang kelihatannya membosankan, tidak enak dengan lidah kita, justru sangat memberi efek baik. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bisa lihat gambar ini sedikit, bisa kelihatan nggak ya gambarnya? Oh bisa. Ini adalah tanah perjanjian yang Tuhan berfirman kepada bangsa Israel begini. Aku akan memberikan kepadamu tanah yang kelimpahan susu dan madu. Ada Tuhan bilang kelimpahan air di situ? Tidak. Ada Tuhan bilang kelimpahan buah-buahan? Tidak. Dia hanya bilang susu dan madu. Karena ternyata tanah ini gersang, saudara.
Tapi Tuhan kasih tanah gersang ini, dia kasih bangsa Israel mana. Supaya dengan mana ini, Israel mampu mengubah tanah gersang ini menjadi tanah yang penuh dengan buah-buahan. Ya, gara-gara Israel makan makanan supranatural, makanan malaikat, mereka diberi hikmat melebihi manusia di bumi ini. Padang gurun gersang berbatu-batu tak berair itu dibuatnya menjadi kebun buah-buahan. Saya baca Yesaya 32 ayat 15. Yesaya 32 ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Tuhan memberikan bangsa Israel mana untuk tujuannya meregenerasi sel. DNA mereka diubah Tuhan dari DNA perbudakan menjadi DNA yang unggul dan berkualitas. Melalui makanan mana setiap hari mereka diubah Tuhan sehingga kemampuan mereka melebihi kemampuan manusia rata-rata. Dan mereka mengubah padang gurun yang seperti ini berubah menjadi pohon buah-buahan, saudara. Saudara, Israel sebelum tahun-tahun kemerdekaan, Israel itu gersang, saudara. Bangsa-bangsa lain di luar Israel yang menempati daerah Israel, mereka berada di dalam kekeringan. Tapi begitu bangsa Israel turun di sana membangun sebuah negara, mereka merubah tatanan dan menjadikan Israel itu seperti hutan kebun buah-buahan. Sepanjang jalan saudara akan melihat pohon korma, sepanjang jalan saudara akan melihat pohon mangga. Namun mangganya tidak tinggi, mangganya pendek-pendek, ya, tapi sudah berbuah lebat. Kita akan melihat kebun anggur yang begitu luas, bahkan kebun pisang di daerah Hebron, di daerah Golan. Kita akan melihat begitu banyak perkebunan pisang seperti hutan pisang di padang gurun yang tandus itu. Semua itu saudara terjadi. Tuhan berkata, sampai dicurahkannya rohku ke atas umatku, mereka akan mengubah padang gurun itu menjadi kebun buah-buahan. Bahkan kebun buah-buahan itu akan menjadi seperti hutan. Ya, saudara cari hutan di padang gurun itu tidak mungkin. Tapi mungkin hari ini. Semua karena proses Tuhan bagi bangsa Israel. Suatu waktu saudara, bisa lihat di gambar slide kita. Suatu waktu Danau Galilea mengalami kekeringan kurang lebih di tahun 1986. Kekeringan hebat sampai surut itu. Tadinya danau yang dianggap Laut Galilea karena memang gelombangnya kuat, airnya dalam, besar sekali. Kawasannya hampir 3 negara ada di sekeliling Danau Galilea. Namun danau itu tahun 1986 kering. Waktu kering mereka menemukan bangkai perahu Simon Petrus dan para murid. Tepat seperti yang ditulis dalam kitab Injil. Maka bukti sejarah membuktikan bahwa Alkitab saudara dan saya itu asli. Amin. Injil itu asli karena sejarah membuktikan benar ada perahu yang berisikan 12 orang. Tepat ditemukan di Danau Galilea ketika sedang kering. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, danau yang kering itu terus kering, tidak habis-habisnya. Namun karena hikmat Tuhan atas bangsa Israel tinggal di padang gurun gersang dengan danau yang surut itu, mereka membuat sebuah pabrik pengolahan air laut menjadi air tawar. Dan seluruh daerah di Timur Tengah meminum air yang disuplai oleh Israel. Israel ubah air laut menjadi air tawar. Sehingga Danau Galilea yang tadinya kering, dong pompa. Sampai hari ini pompa terus. Makanya danau itu
Ada sekarang saudara. So kalau orang tidak pakai teknologi itu, danau itu kering. Karena semua daerah macam Yordania, ya mereka sedot air dari Danau Galilea, dong pakai untuk konsumsi. Akhirnya apa yang terjadi, danau itu surut. Karena surut ini kan berefek bahaya untuk lingkungan. Bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka Israel pompa air laut, dia saring jadi air tawar, dia pompa masuk ke Danau Galilea, dan Danau Galilea hari ini menjadi danau yang tetap ya terkendali debit airnya. Ini semua terjadi karena apa saudara? Karena mereka makan mana itu. Ya, yang tadinya mereka bersungut sungut. Saudara dan saya hari ini belajar. Yesus bilang apa? Akulah roti hidup itu. Betul? Betul enggak? Yesus bilang akulah roti hidup itu. Yesus dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman yang menjadi manusia. Siapa? Yesus. Alkitab itu mana? Makanya setiap renungan pagi temanya mana? Mana sorgawi. Saudara tahu? Mungkin hari ini mana itu sudah tidak ada lagi. Tapi mana itu saudara ada di tangan saudara. Namanya Alkitab. Kalau saudara baca ini, DNA tubuh saudara akan berubah. Dari DNA perbudakan menjadi DNA unggul seperti bangsa Israel. Amin. Setelah saya mempelajari, saya ada pernah mendengar sebuah tulisan dari profesor yang bergelut di bidang DNA. Ternyata mereka teliti DNA ini saudara fungsinya seperti flash disk sebenarnya. Saudara tahu flash disk? Saudara tahu hard disk? Menyimpan data. Karena begini, otak manusia ini kan kecil Bapak Ibu Saudara. Otak ini tidak akan mampu mengingat segala hal yang terjadi selama sehari. Coba saudara rekam video selama 1 hari. Saudara sudah dapat berapa giga data untuk perekaman selama 1 hari. Saudara punya CCTV juga nggak akan mampu menyimpan data melebihi waktu yang ditentukan oleh harddisknya. Maka dia akan merestart ulang dari semua file yang ada di harddisk itu. Manusia punya kemampuan juga sama, terbatas. Dia simpan di mana? Ternyata dia simpan di DNA. DNA itu tempat flash disknya manusia. DNA itu ada di mana? DNA itu ada di kulit, di daging, di tulang, di seluruh tubuh saudara. Itulah DNA. Waktu saudara membaca Alkitab setiap hari dari Kejadian sampai Wahyu, otak saudara tidak mampu lagi menyimpan, maka dia akan mentransfernya ke DNA saudara. Maka disimpanlah firman kitab Kejadian, itu mungkin ada di sebelah tangan kiri dan jari jemari. Keluaran di pangkal tangannya, di sikunya, dan sampai seluruh tubuhnya penuh dari Kejadian sampai Wahyu. Sehingga seluruh tubuh saudara seperti firman yang telah menjadi manusia. Setan lihat tubuh saudara seperti itu, dia takut dan gemetar. Tubuh manusia ini kenapa bersinar-sinar? Ternyata karena saudara suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Orang baca firman Tuhan, DNA-nya berubah saudara. Saya mau bersaksi saudara, saya dulu adalah orang yang susah untuk mencerna pendidikan. Saya sekolah SD, kemudian SMP, SMA, saya tidak bisa mencerna pendidikan dengan baik. Saya lulus hanya dengan nilai pas-pasan, tidak pernah ranking. Tapi begitu Roh Kudus, saya bertemu Tuhan Yesus perintahkan saya, Ricky, baca Kejadian sampai Wahyu. Wih, capek saudara bacanya itu. Tapi Tuhan selalu mengingatkan, jangan lupa baca. Saya baca Kejadian sampai Wahyu, puji Tuhan. Waktu kuliah saya cum laude saudara. Amin. Bayangkan, dari tidak pernah dapat ranking sekalipun. Begitu
setelah membaca kitab Kejadian sampai Wahyu, mana surgawi saya telan terus. Lalu saya berubah saudara, langsung cum laude. Haleluya. Waktu S2 juga sama, saya mendapat juga pujian. Ya, jadi pujian tuh sudah cum laude saudara. Jadi saudaraku yang terkasih itu semua karena nggak ada yang membedakan, hanya karena baca Kejadian sampai Wahyu. Saudara mau pintar enggak? Nggak usah baca buku yang lain, baca Alkitab saja. Kalau saudara sudah capek bodoh, baca Alkitab. Amin. Apa yang bikin manusia bodoh? Iblis, setan, perbudakan. Perbudakan Mesir membuat bangsa Israel bodoh. Mereka tidak bisa mengerti apa-apa. Jangan pernah berpikir bahwa saudara terlahir bodoh. Tidak ada. Allah ciptakan, tidak pernah ciptakan manusia itu bodoh. Manusia itu bodoh karena perbudakan dosa. Semakin manusia jatuh di dalam dosa, makin bodoh dia. Coba orang yang suka hidup dalam dunia percabulan dan dosa-dosa, pasti nggak bisa berpikir dengan baik. Amin. Tapi kalau dia membersihkan diri, ide cemerlang muncul di otaknya. Jadi berubahlah, baca Kejadian sampai Wahyu, supaya regenerasi sel, dosa-dosa itu tabakar habis. Sehingga sel saudara yang rusak diperbaiki oleh mana sorgawi atau firman Allah itu saudara. Jadi bangsa Israel memiliki mana itu dan mereka bisa menciptakan Iron Dome. Ya, Iron Dome, sehingga mereka memiliki perisai yang kuat di daerah mereka. Sehingga teman-teman Belanda bilang begini, hari ini tim Indonesia mau kemana? Jalan-jalan. Dibilang kami mau ke sini, ke sini, ke sini. Oh ya, kami hanya sarankan tidak keluar Yerusalem. Sebab di Yerusalem kita aman. Jadi tempat yang aman sementara ini di Israel itu Tel Aviv, itu aman. Yang kedua Yerusalem. Daerah lain kita tidak tahu. Karena yang dipastikan Iron Dome itu ada. Dan Iron Beam itu ada. Itu adanya di Yerusalem dan Tel Aviv. Jadi mereka ini adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Apa sumber daya Israel, alam mereka? Tidak ada. Kita di Papua, kita di Kalimantan, sumber daya alam kita di Indonesia ini melimpah. Ya, di Papua ada Tembagapura. Ya, di Sele ada minyak. Sama, di Kalimantan juga ada, di Kalimantan Timur itu ada minyak. Di Kalimantan Selatan dan seterusnya ada batu bara. Ada tambang berlian, ada tambang emas. Israel itu gurun. Kenapa mereka bisa kaya? Apa yang mereka bisa membuat mereka kaya? Ininya yang bikin mereka kaya, saudara. Mereka nggak punya sumber daya alam, tapi mereka punya otak yang pintar dari Tuhan. Itu karena makan mana itu. Ya, saudara tahu uang mereka dengan dolar itu cuma beda 3 angka. 1 dolar menuju shekel, shekel itu 3,75 per dolarnya. Jadi 1 dolar sama dengan 3,75 shekel. Kenapa mata uangnya itu begitu tinggi? Ya. Mata uang shekel itu tinggi, saudara. Bahkan untuk 10 shekel itu pakai uang logam, saudara. Ya, 10 shekel mereka pakai uang logam. Ya, bayangkan saudara. Ratusan ribu hanya dalam bentuk logam. Itu kan hanya di Israel. Uang 1 shekel mereka tuh kecil sekali begitu, saudara. Semuanya rata-rata logam. Jadi pulang kemarin itu logamnya yang banyak, saudara. Terpaksa tentukan logam jadi dolar, saudara. Logam-logam sampai berat sekali. Di Israel itu pakai logam. Karena kalau disorong uang logam tidak dipakai. Betul nggak, saudara? Saya pernah 1 kali fotokopi mau fotokopi KTP. Orang fotokopinya bilang begini, waktu saya bayar, ini saya mau bayar 1.000 katanya. Saya kasih tuh uang logam. Dibilang,
Tidak, saya tidak terima uang logam. Bawa saja. Saya bilang, kenapa Bu enggak terima uang logam? Kalau di rumah uang logam 1000 tuh saya buang-buang saja di lantai. Dia bilang, Tuhan, haleluya. Sorong ini terlalu sombong sekali kan? Sepertinya saudara juga melakukan hal yang sama ya. Ternyata uang logam tidak berharga di Sorong. Tapi di Israel, logam sabiji itu saudara, ratusan ribu saudara. Bayangkan saudara, ya, satu logam Israel yang 10 shekel itu ratusan ribu saudara. Jadi kita di sana tuh nenteng logam-logam berat, tring 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 tring, tapi itu duit banyak saudara. Bisa cukup beli jaket kah, beli sepatu kah? Ya, itu uang logam saudara. Nah inilah yang kita lihat, bangsa itu tidak punya sumber daya alam. Tapi mereka punya kemampuan berpikir. Saudara, hari ini engkau mungkin tidak punya tabungan yang banyak. Amin. Tidak punya aset yang banyak. Tidak punya rekening tabungan yang banyak. Tapi kalau kau makan mana setiap hari, baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, itu mana di akhir zaman. Saudara akan dibuat Tuhan pintar dan berhikmat. Saudara, mana itu bisa dijumpai, saudara baca sendiri. Mana itu juga bisa dijumpai saat saudara dan saya ikut serta mendengarkan khotbah minggu. Saudara ikut khotbah minggu begini, saudara sedang makan mana? Mana itu saudara sedang makan dan saudara sedang kenyang dan menikmati mana. Jadi jangan lewatkan sekali pun untuk hari Sabat mendengar khotbah. Amin. Ya, saya rindu semua kita di hari-hari selanjutnya selalu cinta Tuhan, ibadah sama Tuhan. Kalaupun setiap khotbah dan firman itu seringkali ada hal-hal yang menegur, itu sebenarnya baik saudara. Kalau kita masih tersinggung, berarti masih ada Roh Kudus di hati kita. Ya, tapi kalau kita dengar khotbah ada tersinggung, saya khawatir dia pun jiwa sudah tidak di tempat lagi, mungkin sudah di neraka saudara. Karena dia dengar biasa saja. Jadi selama saudara dengar khotbah dan saudara merasa tersinggung, berarti ada Roh Kudus di hati saudara. Berbahagialah, sebab Tuhan sedang menghendaki saudara mengalami kasih sayang yang luar biasa. Kita lihat penutup hari ini, kita mendapatkan pelajaran berharga dari mana? Yang saat Tuhan berikan kepada bangsa Israel, mereka mengatakan bosan, tidak enak. Mereka ingin makan makanan Mesir, mereka ingin makan makanan perbudakan. Namun mereka tidak menyadari bahwa mana adalah makanan malaikat, makanan supranatural yang mengubah DNA mereka menjadi DNA dari budak menjadi DNA Allah. Yesus adalah mana itu? Siapa Yesus? Firman yang menjadi manusia. Alkitab yang kita baca setiap hari terus mengubah DNA perbudakan kita melalui doa menjadi DNA unggul kerajaan Allah. Jadi mari hari ini saudara, jadikan firman menjadi kekuatan dan berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, dan biarlah urapannya menyertai kita lewat khotbah dan perenungan pada hari ini, yaitu kita memaknai mana dalam hidup kita di akhir zaman.